Lihat bahwa hingga tadi akhir sesi 1 IHSG hari ini berhasil menembus all time high kembali begitu ya. Masih level 8.900-an. Ini tadi Pak Purbaya juga sempat bilang bahwa IHSG to the moon, bahkan juga pada sesi 1 ini sempat menyentuh level 9.000. Ini bagaimana menurut Anda Gelson analisis laju IHSG di sesi kedua nanti? Oke, kalau misalnya lihat sesi kedua nanti mungkin kita lihat akan ada potensial. Biasanya kalau misalkan udah naik 8.000, kayak kemarin tuh pas tanggal Agustus kita lihat kan 8.000, dia tuh sempat naik, udah sentuh 8.000, habis itu jebol lagi. Nah, kita punya ekspektasi di mana kalau misalkan dengan udah sampai 9.000 itu kan sebenarnya dicanangin target dari 2025. Itu kan Pak Purbaya punya 9.000 dan akhirnya kecapai juga setelah selang beberapa hari perdagangan di Januari ini. Dan kita ngeliat ke depannya untuk terutama di sesi 2 ini ada potensial terhadap volatilitas walaupun sekarang masih di 8.900-an. Tapi mungkin kita masih expect bahwa di 8.900-an ini lebih make sense. Karena kalau misalnya kita 9.000 lagi, kebetulan ini kan banyak juga saham-saham yang emang dari perbankan juga ada ambil peran juga dari Himbara, terus juga dari saham-saham konglomerasi juga ada salah satu penyumbang kenaikan indeks poin juga. Tapi kita ngeliat ke depannya bahwa mungkin di angka 8.900 sampai 9.000 sampai nanti akhir perdagangan sesi kedua ini itu target kita untuk ke depannya kurang lebih seperti itu sih. Oke, baik 8.900 sampai 9.000 begitu ya sampai akhir perdagangan pada hari ini. Tapi untuk ruang IHSG lanjut ngegas kembali atau tembus di level di atas 9.000 dalam waktu dekat ini seperti apa? Dalam waktu dekat berapa lama nih? Mau berapa lama kira-kira time frame-nya? Kalau dalam sebulan ini? Kalau sebulan ini mungkin kita bisa ekspektasi karena kita nanti juga MSCI, kita kan nanti ada Februari ini. Misalnya kita lihat nanti Februari MSCI ini bakal jadi kan ini otomatis bakal ada tambahan likuiditas lagi nih ke pasar karena dengan kita nunggu bahwa MSCI ini akan nanti di Februari diumumin. Kita berharap dengan keadaan MSCI seperti ini kan nanti market dari Januari udah mulai masuk nih pelan-pelan nanti kita berharap mungkin bisa sampai 1.900, 1.200, 1.300 mungkin aja terjadi. Karena kalau misalnya dari MSCI kita melihat bahwa biasa MSCI kalau misalkan sekarang karena MSCI itu udah menjadi salah satu tren yang cukup diminati sama investor terutama dengan konglo-konglo. Kita ngeliat dengan ada MSCI ini biasa orang akan sell the news. Jadi ketika MSCI ini keluar kelihatan tuh emitennya apa aja yang masuk. Itu dari situ nanti bakal ada sell the news dari investor terutama. Jadi akhirnya nanti pas MSCI keluar itu biasa harga akan rontok. Tapi kalau misalnya kita lihat sebelum MSCI itu mungkin 9.200, 9.300 itu masih mungkin terjadi kalau misalnya kita lihat. Oke. Berarti akan ada sudden news begitu ya dari MSCI yang hasil nanti akan keluar. Apakah kita perlu juga siaga kalau IHSG ini lanjut terus ngegas dan ini memang didorong oleh saham-saham bervaluasi mahal? Gelson seperti apa? Kalau misalnya kita lihat sekarang sebenarnya emang masih didominasi karena tahun lalu juga kita kan belum selesai juga sepertinya dari rally yang emang fokus itu di MSCI karena MSCI itu kan sebenarnya kita kalau misalnya ngejar price actionnya dulu dari situ baru masukin ke valuation-nya baru ditambahin sama fundamentalnya. Kalau misalnya kita lihat sekarang potensial untuk terjadi saham-saham yang overvaluation segala macam ini untuk koreksi segala macam mungkin nanti di Februari segala macam. Tapi untuk sekarang kita bisa ngeliat bahwa beberapa terutama di hari ini tuh juga ditopang sama saham-saham yang fundamentalnya valuasinya itu sangat-sangat undervalue. Kalau bisa dilihat tadi ada BRI juga menjadi salah satu penopang IHSG, kenaikan IHSG bisa tembus 9.000 dan kita lihat juga walaupun ada beberapa saham konglomerasi tapi saham-saham yang fundamentally oke kayak misalnya kita lihat dari perbankan itu juga mengambil peran penting karena kalau misalnya kita lihat berdasarkan dari indeks point yang ada di IHSG itu kan perbankan terutama Big Four banks di Indonesia itu sangat memberikan peran penting karena mereka punya market capital paling gede dan free floatnya paling gede. Ini akan ngebuat kita punya indeks kalau misalnya BRI naik sekian aja gitu kan itu langsung lebih berasa ketimbang saham-saham yang emang konglomerasi dia punya market cap lebih kecil. Dia mau naik sekian persen pun indeks poinnya nggak bakal sebesar kayak misalkan BRI karena BRI itu kan paling gede dia maksimal 9%, udah 9% kalau misalkan naik 1% ya dapat 9% dari 1% itu berasa masuk ke IHSG. Jadi kurang lebih begitu sih. Oke, kalau sektor-sektor lain yang kemungkinan terdampak ini apa saja, Gelson? Kalau misalnya kita lihat sektor-sektor terutama dengan keadaan Venezuela sekarang ya, ini kita bisa ngeliat bahwa kalau misalnya kita lihat sebenarnya rata-rata dari terutama minyak open kalau misalnya kita lihat di Amerika itu Chevron segala macam itu dia punya emiten minyak tuh sampai naiknya kayak double digit persen terus juga dari segi defense itu emiten-emiten defense yang fokus di defense juga naik double digit gitu dalam waktu hampir seminggu ini dan kita ngeliat bahwa kalau misalkan di Indonesia kita lihat perusahaan-perusahaan yang fokusnya di minyak terus itu memang mengalami kenaikan tapi kita perlu ngeliat nih kita momentum ini bisa ke arah mana kalau misalkan kita lihat dari makro global soalnya biasa kan kalau misalnya kita lihat ini
ketika ada suatu kejadian misalkan invasi atau ada geopolitical tension yang emang rising, potensial terhadap harga minyak itu naik itu sangat-sangat tinggi. Tapi kita lihat sekarang, soalnya ada anomali juga karena tesis kita adalah kemarin Venezuela itu diinvasi sama Amerika dan akhirnya itu transisinya mulus jadi tidak menimbulkan shock dari segala macam sisi. Nah ini kita lihat bahwa dari segi gold sendiri akhirnya juga ya nggak bergerak gitu signifikan. Terus dari oil price juga akhirnya biasa kan kalau misalnya itu naik tapi sekarang turun kan kalau misalnya kita lihat. Soalnya yang terakhir tuh kalau nggak salah antara ada China sama US kalau nggak salah di Oktober atau November lalu kan itu sempat naik mungkin 5% atau gimana gitu. Nah sekarang kan lebih turun. Ini kita ngeliat bahwa segala yang terjadi di Venezuela ini kayak mulus. Dan kalau misalnya kita lihat sekarang yang di Venezuela ini presidennya kan udah baru sekarang. Dan ini kan mau kerjasama sama Amerika. Dan kita ngeliatnya bahwa di Amerika ini ke depannya dia mau take control untuk oil reserve yang ada di dalam Venezuela. Nah ini ke depannya bakal nurunin harga minyak karena harga minyak kan sekarang udah tinggi banget. Terus ini akan memicu inflasi juga. Dan Amerika ini kayak pengen supaya petrodolarnya tetap berjalan dan dibawa dengan oil yang ada di reserve di Venezuela. Dan kita perlu ngeliat ke depannya gimana karena Exxon terus Chevron segala macam itu udah ngobrol sama Donald Trump dan mereka ingin untuk melakukan investasi di Venezuela karena mesin teknologi yang dipunyain sama Venezuela itu nggak sebagus di Amerika dengan oil reserve segala macam itu. Yang bagus itu hanya bisa digabungin sama teknologi di Amerika supaya bisa dijual minyaknya dengan harga yang cukup optimal begitu. Baik, imbasnya dari tadi mungkin Amerika Serikat memang dia menginvasi Venezuela untuk mengambil tadi minyaknya itu ya untuk mengoperasikan dan juga menjualnya kembali dengan tadi mungkin dia ingin increasing the petrodollars itu sendiri. Apa imbasnya ke harga emiten ataupun emiten minyak di Indonesia? Oke. Sebenarnya kalau misalnya kita lihat sekarang kan kita itu sangat-sangat terutama di Indonesia kalau kita SPBU segala macam itu kan banyak tuh dia punya minyak itu banyak yang kurang, bahkan kita punya di dalam kita punya total minyak yang kita perluin itu kan sekarang di Indonesia itu masih kurang. Bahkan kita lihat nih sekarang perusahaan-perusahaan terutama yang swasta kayak misalkan dari Shell, dari BP segala macam itu kan mereka punya minyak itu cadangan itu hampir kosong. Kita bisa lihat SPBU itu kosong. Ini dengan adanya seperti ini kita bisa expect ke depan walaupun nggak dalam jangka waktu dekat karena kalau misalnya kita lihat di dalam Venezuela itu mereka punya mesin untuk bisa bikin ekstrak minyak sebagus Amerika itu mereka belum punya. Makanya mereka harus kerjasama dengan perusahaan-perusahaan di Amerika untuk bisa ekstrak minyak sesuai dengan fine dari global tuh maunya gimana. Nah